tahu di sini sama gue buktinya. Gila, gue aborsi dokternya sama siapa? Di rumah sakit mana? Seakan sudah mencapai klimaksnya, drama perseteruan ibu dan anak Nikita Mirzani dan Laura Maizani Naseru alias Loli seakan berakhir di satu titik. Niki akhirnya menjemput paksa Loli di sebuah apartemen di Bilangan Bintaro, Jakarta Selatan. Rekaman video reaksi Loli memberontak saat dibawa direkam langsung dalam live streaming TikTok dan ditonton lebih dari 200.000 warganet. Loli tampak menolak dijemput hingga harus digotong untuk masuk ke dalam mobil. Dalam keterangannya, setelah menjemput Loli, Niki bisa memaklumi jika konflik yang terjadi antara dia dan anak sulungnya membuat proses penjemputan berjalan alot karena penolakan Loli. Namun yang mengherankan Niki adalah anaknya masih sempat-sempatnya menghubungi kekasihnya Fadel Bajideh yang dituding Niki sebagai biang kerok yang telah mencuci otak anaknya. Seperti apa lika-liku perseteruan ibu dan anak ini? Apakah Loli pantas disebut anak yang lepas kontrol? Ataukah ada yang keliru dari cara Niki mengasuh anaknya? Awal perseteruan Loli dan Nikmir mencuat ke publik bermula dari kepindahan Loli ke Inggris untuk melanjutkan sekolah menengah atas. Loli saat itu masih dekat dengan mantan kekasih Nikmir, Antonio Dedola. Tony Dedola sempat buka suara mengenai konfliknya dengan Nikita yang berujung pada perceraian. Laura pun ikut membongkar sikap buruk Nikita selama ini termasuk kepada anak-anaknya. Bukan tanpa alasan, ia membongkar aib ibunya. Loli mengatakan bahwa Nikita Mirzani sempat memintanya untuk menjelek-jelekan Antonio di Instagramnya. Namun Laura menolak melakukan hal tersebut. Laura menyebut jika bukan karena ayah sambungnya itu, dia tak mungkin berada di Inggris. Salah satu alasan yang membuat Loli ingin sekolah di Inggris agar dia bisa bebas dan jauh dari ibunya. Loli mengaku saat masih di Jakarta, ia selalu disuruh melakukan siaran langsung untuk menjual produk kecantikan milik Niki. Loli yang saat itu masih berusia 16 tahun, kemudian membeberkan hubungannya dengan sang ibu yang tak terlalu dekat. Sebab ia tak bisa bicara leluasa ke Nikita karena takut mendapatkan KDRT atau dipingit di kamar agar tidak menemui sang kekasih. Loli pun merasa aman berada jauh dari Nikita Mirzani. Alih-alih merindukan rumah, Loli justru merasa bisa menjalani kehidupan yang ia inginkan ketika jauh dari ibu kandungnya. Hanya mengumbar keburukan sang ibu, Loli yang lebih membela Tony bahkan sempat mengganti nama belakangnya dengan mengikuti nama Tony. Alasan Loli menjauhi ibunya menjadi makin logis, tak kala Antonio Dedola mengunggah sejumlah bukti perangai asli mantan istrinya tersebut. Dalam sejumlah postingan yang diunggah Tony, terungkap jika Niki pernah ingin menghabisi putrinya atau dipingit selamanya di kamar tanpa masa depan. Dampak dari perseteruan itu membuat Niki berhenti mengirimkan uang saku pada anaknya itu. Wanita 38 tahun itu sudah tidak membayarkan biaya tempat tinggal Loli selama di Inggris. Loli lantas berhenti sekolah dan kemudian menumpang di rumah teman ibunya di Inggris yakni Mami Eda. Beberapa kali Loli sempat berseteru dengan Mami Eda, salah satunya karena biaya listrik dan air meningkat pesat selama Loli menumpang. Tak lama setelah video itu beredar, Loli pindah tempat tinggal lagi ke sebuah apartemen di Inggris. Saat masih berada di Inggris, Loli kemudian menjalin hubungan dengan seorang dancer dan seleb TikTok bernama Fadel Bajideh. Loli yang tampak bucin tak ragu mempublikasikan hubungan LDR itu di media sosial. Semenjak Loli berpacaran dengan Fadel, hubungan Nikita dan Loli semakin memburuk. Niki saat itu makin kecewa karena anaknya itu kini malah pacaran. Nikita mengaku tidak merestui hubungan Loli dengan Fadel Bajideh. Bahkan Nikita Mirzani sempat merendahkan fisik Fadel Bajideh dan membandingkannya dengan anak Ola Ramlan, Sean yang merupakan pacar Loli sebelumnya. Niki bahkan menyebut Fadel sebagai tukang semir dan tidak sudi bertemu dengan pria berdarah Arab Kupang itu. Karena kekecewaannya, Nikita hanya menyetop uang saku anaknya. Mantan istri Dipo Latif itu juga mengaku menghapus nama anak sulungnya itu dari daftar penerima warisan. Tak sampai di situ, Niki bahkan mengaku sudah tak mau lagi akui Loli sebagai anaknya dan mengeluarkan nama Laura Maizani dari daftar kartu keluarga. Saat balik Indonesia pada Maret 2024, Loli dikabarkan ingin meminta maaf langsung kepada Nikita Mirzani selain bertemu dengan sang kekasih. Lewat Instagram pribadinya, remaja kelahiran 2007 itu menuliskan permintaan maaf kepada ibunya tersebut. Saya Laura kali ini memohon maaf sebesar-besarnya kepada Mimi atas yang terjadi selama ini, tulis remaja berdarah Jepang itu.
Pada unggahan tersebut, Loli mengungkapkan bahwa kedatangannya ke Indonesia memang ingin bertemu dengan Nikita Mirzani. Pasalnya, bagi Loli, Nikita tetaplah ibunya. Namun pernyataan berbeda justru dibongkar Niki saat hadir di sebuah program TV. Ia menyebut Loli kembali ke Indonesia karena sudah dideportasi dari Inggris, bukan sengaja pulang untuk bertemu dirinya. Sementara itu, masih dari tulisan Loli, ia mengaku sudah berkali-kali mendatangi rumah sang ibunda, namun selalu berujung penolakan. Respon Niki terhadap permohonan maaf anaknya itu ditanggapi dingin. Ia mengaku sudah memaafkan dan sudah mengikhlaskan putri sulungnya itu, namun Niki menegaskan tidak ingin bertemu lagi. Sebagai ibu, Nikita Mirzani tetap mendoakan, namun hubungan keluarga antara ibu dan anak telah usai. Ia pun menganggap Laura sudah merasa dewasa dengan pilihan hidup bebasnya. Setelah drama tak bisa bertemu ibunya, pemberitaan Loli tak usai. Mulai dari Loli ditagih utang endorse hingga 90 juta, sampai adanya dugaan jika uang tersebut dipakainya untuk membiayai hidup sang kekasih. Belum selesai kasus tersebut, kini kasus tudingan Loli hamil kembali bikin heboh di jagat maya. Hal itu dibongkar oleh Miles Syahputra yang merupakan asisten pribadi Nikita Mirzani. Dalam siaran langsungnya, beberapa waktu lalu Miles mengungkapkan bahwa janin yang dikandung oleh Loli diduga sudah digugurkan. Miles lantas berjanji pada para netizen akan membeberkan bukti yang ia miliki termasuk foto-foto ketika Loli menangis ketakutan atas kehamilannya dan bukti tes pack positif yang menunjukkan bahwa ia sedang mengandung. Niki membenarkan klaim asistennya tersebut. Pemeran komik 8 itu pun mengungkapkan rasa sakit dan hancur hatinya saat mengetahui putrinya hamil sebulan sebelumnya. Namun tudingan tersebut langsung diklarifikasi oleh Loli melalui live streaming Instagramnya. Ia mengaku bahwa berita tersebut bohong dan ia difitnah. Ia juga memarahi orang-orang di sekitar yang ikut campur masalahnya, terutama ibunya Nikita Mirzani. Perseteruan antara ibu dan anak ini makin runyam saat Niki melaporkan Fadel Al-Fajar Bajeda di Polres Metro Jakarta Selatan. Fadel yang merupakan pacar Loli itu diduga adalah sosok yang menghamili anaknya. Bintang film Nenek Gayung itu tak terima anaknya yang masih di bawah umur menjadi korban. Atas laporan ini, Fadel Bajeda terancam mendapatkan hukuman pidana maksimal 15 tahun penjara. Sementara itu, Fadel Bajeda juga tak mau kalah. Mereka juga ikut melaporkan Niki seraya melakukan permintaan konsultasi kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Terkait hubungan Nikita Mirzani dengan anak sulungnya Laura Meizani. Namun pihak KPAI tidak menindaklanjuti permintaan tersebut. Hal itu karena tidak ada kejelasan terkait pengajuan tersebut dari Sony selaku pelapor yang ingin membawa Loli sebagai korban ke KPAI. Adapun terkait laporan Nikita Mirzani yang menudingnya menghamili Loli, pihak Fadel lewat tim pengacaranya yang diwakili oleh Razman Nasution mengatakan bahwa mereka yakin laporan Niki tidak akan ditindaklanjuti. Hal itu karena Fadel memiliki bukti foto USG kandungan LM. Foto USG tersebut diklaim menunjukkan hasil negatif hamil. Dengan begitu pihak Fadel yakin kasus ini akan dihentikan polisi karena tak ada bukti terkait tuduhan Nikita. Nikita pun memberikan tanggapan melalui kuasa hukumnya Fahmi Bahmid. Secara tegas, Fahmi Bahmid menyebut hasil USG yang diklaim oleh kuasa hukum Razman CS itu tidak sah. Fahmi menggarisbawahi soal anak Nikita Mirzani masih di bawah umur dan pengasuhan masih di tangan Nikita Mirzani. Setelah Loli diamankan dalam sebuah drama penjemputan paksa yang viral di jagat maya, Nikita Mirzani menitipkan Loli ke rumah aman, tepatnya di Unit Pelaksana Teknis Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak atau UPT P3A Provinsi DKI Jakarta. Sebelum dibawa ke rumah aman, Loli juga sudah diperiksa oleh penyidik Satuan Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA. Kini di rumah tersebut Loli diharapkan bangkit secara kondisi dan mental. Loli diperiksa atas laporan yang dilayangkan Nikita Mirzani ke Polres Jakarta Selatan atas Fadel Bajeda. Nikita melaporkan Fadel Bajeda soal pasal undang-undang atau UU Kesehatan, Undang-Undang Perlindungan Anak dan KUHP. Putri sulung Nikita Mirzani diperiksa sebagai saksi korban. Ada sekitar 20 pertanyaan yang disiapkan penyidik, tapi dalam prosesnya pertanyaan itu dikembangkan lagi.